to you, King Jesus. Creation bows to the King. Together as one, we will sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Every Nation Campus adalah organisasi global yang memberdayakan pelajar-pelajar untuk life, leadership, integrity, faith, dan excellence. Every Nation Campus menghadirkan berbagai acara dan ibadah untuk para pelajar bisa melatih dan belajar mengenai life. Salah satu acara yang dijalankan setiap minggu adalah Campus Fellowship. Campus Fellowship adalah tempat di mana para siswa bisa menemukan dan mengekspresikan potensi mereka dalam komunitas yang sehat dan relasional dan berakar kepada menghormati Allah dan menjadikan murid. Ketahui informasi lebih lagi mengenai ibadah dan acara-acara Every Nation Campus di akun Instagram @encampuskuningan. Welcome to Campus Fellowship Online. Selamat sore Every Nation Campus Kuningan. Wah, senang sekali ya sore hari ini kita dapat memuji menyembah Tuhan lagi bersama-sama. Walaupun kita masih belum bisa bertemu bertatap muka, tapi tidak membatasi kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami Tuhan boleh berkumpul lagi bersama-sama Tuhan di IG Live ini Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Biarlah nama Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan dan yang layak disembah.
Oke guys, gue mau ke campus fellowship. Yuk, berangkat. Akhirnya nyampe juga. Yuk, masuk. Jos, kita ada beberapa announcement nih. Buat kalian yang belum ikut live group, bisa cek IG highlights kita atau DM kita di @iankampuskuningan. That's right. Let's get connected to a healthy community, guys. Kayak Kak, ada announcement lagi? Ya, ada. Untuk teman-teman yang punya pokok doa, bisa DM langsung ya ke IG kita. Dan jam 8 malam hari Rabu, kita ada doa bersama. So, see you guys. Itu betul sekali. Dan untuk yang terakhir, setiap hari Sabtu, jam 5 sore, kita ada Campus Fellowship. Jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian, adik kalian, kakak kalian, nenek, kakek, semuanya. Gue ulang lagi, setiap hari Sabtu, jam 5 sore, jangan lupa untuk ajak semuanya. Oke? So, that's it from me. Are you ready for Campus Fellowship? Let's go! And welcome back. Selamat datang semuanya ke Campus Fellowship. Tepuk tangan dulu dong kayak Woo! Virtual claps. Yay. Yay. Selamat datang guys. Gue ingin welcome kalian semua ke Campus Fellowship. We appreciate you guys for being here. Dan juga kami pengen give a shout out to every volunteer who made this happen. You guys are the best. God loves you and God loves you too, everyone who is watching right now. Oke, kita langsung aja kali ya. Untuk hari ini, topik minggu lalu tuh The Bright Side, hope in apa ya Kak? Hope in challenge. Ya, When betul. hope in challenge. Betul, minggu lalu itu Kak Iren yang Yes. preaching. Dan itu juga Kak Iren preachingnya sangat bagus, betul-betul practical, gue suka banget sih, pas banget. Dan kalau untuk minggu ini kita akan bahas tentang The Bright Side, Hope in Opposition. Dan kalian juga tahu pasti yang bakal sermon hari ini the one and only campus missionaries kita yang sangat keren, yang paling gaul di antara semua campus missionaries kayaknya deh ya. Sorry banget Kak Justin tapi I think she is the most gaul dan juga yang paling dekat sama anak-anak yang lain, cewek-cewek juga semua, she all loves her, everyone loves her. So without further ado, gue langsung introduce kalian kepada Kak Iwe. Woo! Yay! Thank Silakan you. Kak Iwe. Thank you banget Tim. Lu jilat atau itu beneran? Beneran kok Kak, itu tulus banget dari hati gue. Oke, so thank you so much. Dan guys, udah minggu kedua kita di series kita The Bright Side, ya kan? Dan The Bright Side itu is talk about hope. Makanya di sini di hope. Bagus banget gak sih Iya guys? keren banget nih, siapa sih yang dekor Kak? Kayaknya orangnya jago banget ya. Iya. Kalau Siapa ya? Prisil lagi lihat di ini, Prisil. You're the Good best. job. Asik. Dan the bright side is talk about hope gitu. Kalau misalnya kalau bicara tentang hope, iya gak sih? Kadang anak-anak muda tuh kayak bilang kayak PHP ya kan? Pemberi pengharapan palsu, iya kan? Nah tapi di sini tuh kita mau bicara tentang hope gitu. Apa sih hope itu? Hope itu is feeling of expectation and desire for something. Kita pengen something yang kita, maksudnya kita pengen sesuatu yang kita harapkan pastinya gitu. Dan kalau misalnya di quotation yang Desmond Tutu bilang apa? Hope is being able to see that there is a light despite all the darkness. Makanya the bright side, iya kan? Hope is being able to see that there is light despite all the darkness. Kalau hidup kita kayaknya udah suram banget, nah ada hope itu. Kayak salah satu light, lampu cahaya. Makanya di sini penuh cahaya. Makanya cakep banget kita semua ya. Abase. Nah tapi in the Bible say it juga dibilang di Ibrani 6 ayat 19 bahwa
pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Hope is having anchor in my soul, in our soul. Nah makanya apa? Sebuah sauh, hope. Makanya setiap kita mempunyai pengharapan itu. Sekarang hari ini kita akan bicara kayak 4 minggu kita akan bicara tentang hope. Ya kan, pengharapan itu. Dan hari ini kita tadi kayak si Timi udah bilang gitu, kita berbicara tentang hope in opposition. Pengharapan yang berlawanan. Kita punya harapan yang berlawanan. Siapa di sini yang punya plan mungkin, atau kita punya, ya anak muda pasti punya plan banget. Ya, gue sih ada arrange, sih. iya kan, pasti kan. Nah mungkin ya kan yang tidak, maksudnya tidak sesuai dengan harapan kita. Pernah gak sih lu kayak, gue udah pengen banget misalnya S1 di UI. Terus lu, Waduh, jangan bilang Kak. terus lu misalnya di LSPR. Ya, Iya ya kan? gitu sih. Tapi kita akan lihat the bright side dari itu semua. Pasti Tuhan punya purpose dari itu semua. Iya gak sih Tim? Betul banget, gue Iya percaya. kan? Dan di sini dibilang apa? Opposition means something opposes you. Of course. Tapi apa sih? Something goes against you. Ya kan, opposition itu something goes against you, yang kontradiksi, yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Makanya dibilang kalau itu tuh, kalau hal-hal yang udah opposition, kita udah kayak di luar dari apa yang kita pengen tuh kayak seperti dunia tidak berpihak lagi dengan kita. Biasanya kayak gitu. Dan you know what? There is opposition all around us. Di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, there is opposition all around us. Mungkin yang kalian juga kuliah dibilang apa? Di bulan Juli udah masuk, terus ternyata enggak gitu loh. Itu kan there is something opposition ya kan, yang di luar daripada your planning gitu. Mungkin juga gitu kalian udah kerja keras, yang baru keluar IPK. Lu udah keluar belum IPK-nya? Belum gue, baru aja UTS. Oh baru aja UTS. Nah bagi yang kalian belum, maksudnya udah kerja keras banget tapi ternyata nilainya malah jelek gitu. Itu kan something that berlawanan dari apa yang kalian inginkan. Dan bahkan juga mungkin juga kalian ada hal-hal di mana yang berlawanan dengan iman kalian. There will be someone who against what are you believe in. Especially in your faith. Kayak lu kudus banget sih gitu, jadi gak ditemenin dan segala macam. There is something like that gitu loh. Karena ya ini dunia ini gitu, dan lo harus lihat sebenarnya gitu. Dan what will we do when opposition come? Gimana caranya? Dan where is our hope? Dan aku percaya banget saat there is opposition, kalau ada sesuatu yang berlawanan dari apa kita yang punya planning kita, atau apa yang menjadi berlawanan dengan iman kita, itu semua untuk membangun karakter kita. Iya gak Tim? Betul banget. Nah hari ini kita akan berbicara tentang Esther, kitab Esther gitu. Nah aku mau short background daripada kitab Esther juga, aku bacain dulu Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, kitab Esther itu saat aku belajar is really amazing menurut aku gitu loh. Di sini kitab Esther itu ada 2 kitab di dalam Alkitab yang tidak menyebut nama Tuhan sama sekali. Yang pertama adalah Song of Solomon dan yang kedua adalah kitab Esther ini. Tidak menyebut nama Tuhan, tapi apakah Tuhan bekerja nggak di dalam kitab itu? Yes, God is working in our midst, in Esther life, ya kan. Dan di sini aku mau short background juga tentang kitab Esther. Kitab Esther itu adalah benar-benar kitab yang bersejarah sebenarnya. Kalian bisa baca the whole Bible-nya gitu. Esther adalah seorang anak gadis yang cantik dan dia diangkat menjadi ratu di dalam kerajaan Ahasweros. Kalau kalian baca nantinya, dan di sini di mana Esther itu adalah seorang anak yatim piatu yang tidak punya orang tua, dan dia diangkat oleh
anak ayah, jadi sepupunya, namanya Mordekai. Dan Esther dan Mordekai ini adalah orang Yahudi. Dan tapi dia itu terpilih menjadi ratu. Dan pada saat itu ada yang namanya Haman. Haman itu adalah tangan kanan daripada kerajaan. Dia sangat dipercaya dan dia mengetahui bahwa si Esther dan si Mordekai ini tidak, dia adalah orang Yahudi. Makanya Haman ini mau membunuh semua orang Yahudi sehingga si ayahnya Esther ini bilang gitu, coba kamu ngomong sama raja gitu. Sampai akhirnya si Esther itu bilang sama raja, dia mau berbicara kepada raja itu. Esther juga bilang bahwa dia mau menemui, dan saat itu orang yang menemui raja itu tanpa dipanggil itu akan dibunuh. Jadi kalau lu datang tiba-tiba ke dalam istana atau di depan hadapan raja tanpa diundang, itu tuh akan dibunuh konsekuensinya. Serem juga ya? Iya makanya kan, namanya juga raja, ya kan kita nggak bisa macam-macam ya. Untung nggak zaman sih? sekarang gak begitu sih sekarang ya? Iya, kalau ketemu Jokowi harus gitu nggak? Enggak, Jokowi baik banget orangnya. Oh. Dan tapi tahu nggak sih, Esther itu mengambil inisiatif untuk menemui raja itu, dan jadi kalau misalnya tanpa dipanggil akan dibunuh kan. Dan Esther bilang bahwa kalau raja itu tidak mengulurkan tongkatnya, si Esther ini akan tetap hidup. Tapi kalau dia tidak mengulurkan tongkatnya, Esther itu akan mati. Jadi ini adalah turning point sebenarnya di firman Tuhan di ayat 4 ayat 16 ini, Esther 4 ayat 16 ini. Makanya dibilang apa? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah. Nah kita di sini ada turning pointnya dari kitab Esther itu gitu loh. Dan kita bisa melihat gitu loh di kitab Esther ini, di situasi yang tidak mudah. Iya kan, di situasi yang dimana Esther, Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi itu akan dibunuh. Itu situasi yang gak mudah, dan ini tuh di luar ekspektasinya si Esther gitu loh. Di luar ekspektasinya Esther, kalau jadi ratu kan udah enak, udah uncang-uncang, iya kan. Udah kayak ya udah asik lah gitu, tapi ternyata dia harus memikirkan bagaimana bangsa Yahudi ini selamat gitu loh. Dan kita bisa belajar dari dua hal di sini. Di sini dibilang apa? Esther berpuasa. Kalau kalian lihat di ayat 16 tadi apa? Berpuasalah untuk aku. Saat dia menemui raja itu, berpuasalah untuk aku. Nah, di sini dibilang apa? Kalau misalnya kita bilang itu, I am not alone. Kita nggak sendirian. Esther nggak sendirian. Ada Mordekai di situ untuk apa? Support Esther. Makanya Esther bilang apa? Berpuasalah untuk aku. Bilang sama seluruh warga Yahudi juga gitu loh. Berpuasalah untuk aku. We are not doing this alone. Kita nggak sendirian gitu loh. Pasti di setiap hidup kita, nggak mungkin kita itu hidupnya flat aja, nggak ada masalah. Iya kan, pasti ada hal-hal yang di luar opposition kita, di luar apa yang kita harapkan. Tapi you know what, kita nggak sendirian, we are not alone, there is God gitu. Makanya Esther apa, merendahkan diri dia tahu bahwa dia nggak mampu sendirian. Dia bilang apa, dan salah satunya adalah, aku mau bilang who surrounds you also matters. Iya kan, makanya ada Mordekai di sekelilingnya Esther, itu matters. Berarti Gitu loh. teman-teman kita, komunitas kita gitu ya kan? Yes, makanya adanya life group. Betul sekali. Right? Yes. Makanya ada life group itu dimana apa? Hidup kita itu maksudnya mereka tuh support system kalau dibilang. Mereka yang gak cuman hahaha doang, tapi bagaimana mereka bisa berdoa, berpuasa bareng-bareng sama kita semua gitu loh. Saat kita di dalam keadaan apapun itu gitu loh. Dan kita itu enggak fight di dalam kehidupan kita sendirian. Ya, there is God. Pasti gitu loh. God be with you always. Itu kan janjinya Tuhan kan gitu loh. Nggak cuma di dalam hidup lu yang enak aja, tapi di dalam hidup lu lagi banyak masalah, I'm be with you, ya Pasti kan, Tuhan dia ada. bilang. Nah terus apa, teman-teman lo, iya kan, teman-teman kita semua kayak life group, dia selalu ada buat kita. Bener gak? Nah di dalam kampus tadi juga, you are not alone there gitu loh. Ada orang-orang yang berdoa buat kita, yang pertama. Dan aku cuma mau bilang bahwa kalau lihat dari kitab Esther, betapa resikonya Esther gitu loh. Kalau dia sampai si raja itu bunuh Esther. Karena kan dia nggak membuat janji gitu. Bayangin aja kalau si raja ini tidak mengulurkan tongkatnya, Esther akan mati.
Tapi anak muda ini, Esther ini tidak mengandalkan diri sendiri. Esther itu cantik, ya kan? Dia tidak mengandalkan diri dia sendiri. Esther mengandalkan Tuhan. Makanya dia bilang apa? Berpuasalah untuk aku. Itu salah satu di mana dia merendahkan diri dia gitu loh. Itulah harapan, hope-nya gitu loh dari seorang Esther itu. Nah yang kedua adalah dia bilang apa? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oh, ada seorang anak muda yang bilang mengorbankan. Kalau dibilang apa? Act of sacrifice itu tuh sebuah yang apa namanya? Dia mau berkorban gitu. Sometimes tuh kita nggak mau berkorban. Anak-anak muda tuh mager banget untuk berkorban gitu loh. Kayak takut, udah posisi aman apalagi nih di dalam pandemik ya kan? Mager banget asli gitu kan. Kayak tapi apa? Di sini Esther, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther bersedia mengorbankan nyawanya dalam usaha menyelamatkan umatnya, menyelamatkan bangsa Yahudi itu gitu. Bahkan banyak orang juga yang banyak orang juga kalau dibilang banyak yang maksudnya kayak mempertahankan imannya dengan mengorbankan nyawanya. Dan bayangkan, sekarang aku mau bayangkan nih, ada beberapa juga kampus misionaris mungkin yang dia harus preach the gospel di dalam di negara-negara yang membuat dia juga mau dibunuh gitu untuk stand for their faith aja mereka harus sacrifice itu gitu loh. Serem juga ya, Iya kayaknya makanya nggak gampang. Makanya di sini dibilang apa? My life is not our own. Esther juga bilang my life is not our own. Makanya Esther mau bilang kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati gitu. Nah di sini even when in opposition, even when the things goes against us, God is in control. Di Esther juga God is in control gitu. Dan aku mau testimoni dari ini semua gitu loh. Hidup aku sebenarnya kayak dulu tuh bener-bener depres, udah hidup aku nakal, depres, terus sampai akhirnya aku ketemu sama Tuhan. Dan aku pikir saat aku ketemu sama Tuhan, hidup aku tuh udah oke aja. Hidup aku tuh mungkin kayak, wah udah ada freedom, udah kayak gak perlu dipikirin lagi. Yes, benar gitu. Tapi apa sih ternyata tuh saat aku terima Yesus gitu, kenyataannya aku harus dianiaya. Dan dibilang apa sih pada saat itu tuh aku gak ngerti banget tuh Tuhan tuh maunya apa sih gitu loh. Tuhan tuh maunya apa sih, kenapa aku harus dianiaya kayak gini gitu. Aku udah terima Yesus, aku kira enak tapi malah enggak gitu. Mau give up? Yes, all the time, sometimes gitu loh. Tapi you know what gitu, aku gak sendirian. Aku tahu aku punya Tuhan. Yang kedua, aku tahu ada life group. Ada orang-orang yang support aku di dalam doa. Makanya sampai sekarang God use that moment untuk menjadikan aku yang sekarang. Bayangin, aku yang sekarang karena ada masa lalu itu. Karena ada pelajaran yang aku bisa ambil gitu. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan bekerja di situ dan Tuhan mempunyai rencana buat aku. Now I am what I am today. It because of God's grace gitu. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan aku. Now I know God has a plan for me and God is in control. Dan aku mau bilang bahwa all things work together for good. Ada di Roma 8 ayat 28. Semua berjalan sesuai dengan untuk kebaikan gitu. Dan my life is not our own gitu. Dan pertanyaannya adalah seperti Ratu Esther. Dia mengambil bagian untuk menemui raja sehingga dia bisa menyelamatkan orang Yahudi. Sekarang apakah kita hanya mau diam saja? Atau kita mau di posisi aman kita saja? It's time to do something. It's time to move. It's time to move. It's time to do something. Dan aku percaya juga bahwa change is here. Ada perubahan saat kita bergerak, saat kita move to our comfort zone. Change is here. Saat kita, di sini mungkin yang nonton ada beribu-ribu kali tim. Amin. Nah, you know what? Saat kita yang nonton saat ini, kita berubah. Kita mau untuk ambil decision ini, keputusan ini. You know what? Generation is changed. The bright side of hope is looking to Jesus. Amen. Yay. Gue thank you banget Kak untuk sermon lo ini. Gue betul-betul, kalau gue mau simpulin ya dari sermon lo, ini kan tadi title-nya Hope in Opposition ya. Yes. Kayak apa yang gue pelajarin sih dari gimana caranya kita bisa berharap, mempunyai harapan di saat kita mengalami opposition itu atau hal-hal
yang ngeblok kita, itu satu support system, which is ya bisa bilang life group lo. Right. Menurut gue kita harus banget connect sama life group kita dan juga True. menurut gue mereka bisa ngebantu kita untuk get back up. Dan kedua, apa yang kayak Esther lakukan, Esther cari Tuhan, betul-betul berharap sama Tuhan. Dan dia juga melakukan partnya dia dengan cara dia berpuasa untuk cari Tuhan. Betul-betul pengen cari apa yang Tuhan pengen di hidupnya dia sebetulnya. Yes. Dan yang terakhir, butuh pengorbanan. Esther berkorban dan Esther betul-betul give it all, apapun yang dia punya untuk bisa nge-save orang-orang itu. True. Dan tapi, oh ya, by the way guys, kita sekarang udah buka Q&A session. Jangan lupa untuk kalian yang mempunyai pertanyaan, langsung aja komen di comment box itu, ntar kita bakal pin. So everyone, if you have any questions for all life group leaders and everyone else who is watching, please do give us a question. Tapi untuk mulai pertanyaan, gue ada pertanyaan sih dari diri Apa? gue sendiri. Terkadang tuh orang, iya benar kita punya support system, iya benar kita tahu Tuhan ada dan Tuhan betul-betul punya rencana di dalam hidup kita. Tapi kadang di saat kita ngalamin situasi yang mandek gitu, kayak contoh deh gue diri pun gue juga pernah face situation yang betul-betul gue nggak bisa lawan dan gue betul-betul kayak sakit banget hati gue rasanya pengen kayak tidur doang atau gue rasanya pengen kayak ya gue gak nangis sih tapi tapi ya rasanya kayak gue malas aja gitu, I've gue udah been capek there. banget. Itu sebetulnya menurut lu gimana Kak? Dan gue juga karena gue udah sesakit itu gue gak mau cerita ke orang karena kayak kalau gue cerita ke orang gue rasanya kayak orang-orang gak mungkin ada yang bantuin gue. Kadang-kadang kan ada tuh perasaan-perasaan seperti itu kayak gue udah pasif banget, gue udah kayak udahlah biarin aja. Kayak gue emang failure, gue emang gak bisa punya harapan karena ya gue nggak bisa gitu aja. Kira-kira menurut lo solusinya apa Kak? Dalam kalau seseorang udah face that kind of situation. Ya. Nah, I've been there banget, gue ngerti banget perasaan itu gitu. Saat gue di kampus juga gue pernah banget ngerasain itu gitu loh. Saat tidak sesuai dengan harapan gue gitu. Dan yang gue selalu, you know what, ada di titik dimana gue udah kayak, udahlah bodo amat mau kayak gimana. Iya gak sih? Udah Bodo kayak, amat, itu betul sih iya kata kan, lo, udah betul. bodo amat lah gitu loh. Udah kayak, gitu. Ya udah gitu, tapi you know, hidup lu tuh gak cuma buat hari itu gitu. Kalau lu gak maju, lu gak facing, ya lu pengecut menurut gue. Iya gak sih gitu loh. Dan makanya salah satunya adalah kenapa adanya firman Tuhan. Ya lu balik lagi ke firman Tuhan itu. Gue dalam keadaan kayak gitu waktu itu saat gue dianiaya di kampus gue. Yang gue selalu lakuin apa? Gue cuman bilang kayak Tuhan gue serahin semuanya. Hidup gue, semuanya study gue ke dalam tangan lu. Gue dulu tuh sampai kayak gue udah gak ngerti lagi gue bakal lulus gak tuh di kampus itu. Tapi gue cuma bilang Tuhan gue serahin semua. Dan you know what, tadi yang lu bilang gitu, lu tuh udah bohwat sama semuanya itu. Nah itu adalah sebenarnya lu punya musuh dalam diri lu. Kan musuh terbesar apa sih? Diri lu sendiri gitu. Makanya kalau saat lu udah bodo amat, you know what, lu lari ke Tuhan satu. Yang kedua apa? Ke life group, udah itu dua itu gitu loh. Lu cerita, pasti masa lu gak percaya sama life group lu? Iya kan? Itu safe place banget, lu bisa ngomong apa aja di dalam live group itu. Karena mereka help banget. Gue bisa sampai kayak gini, sampai berdiri di sini. Dulu mah gue nangis-nangis juga Tim sama kayak lu. Dulu gue bilang kayak God lu gak fair banget gitu loh, iya kan. Gue udah terima lu terus gue kira hidup gue udah Aman-aman asik. aja. Iya kan, tapi ternyata enggak gitu. Gue hampir dibunuh bahkan gitu loh, iya kan di salah satu kampus gue gitu. Jadi kayak woi gitu loh. Ya udah, jadi gue cuman serahin sama Tuhan karena gue tahu Tuhan punya rencana buat gue. Lu bakal liatnya itu nanti 2 tahun, 3 tahun lama. It's a process man. Betul sih Iya menurut kan? gue berarti solusinya itu adalah kalau kita sendiri udah punya mindset gitu ya dan kayak kita tahu sebetulnya hidup ini tuh gak gini-gini aja. Emang ada ujungnya kok dan everything happens for purpose gitu loh. Yes, exactly. Oke, udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan nih. Thank you guys Yo. for the questions. Ada satu pertanyaan Kak. Apa? Oh ini agak bagus sih pertanyaannya. Apakah setiap kali kita butuh sesuatu kita harus berpuasa? Kalau kita butuh sesuatu kita harus puasa. Harus selalu kita puasa gak sih? Nggak Kayak juga Esther kan, sih. Esther tadi puasa. Iya, Kita harus selalu puasa gak? Enggak juga sih, tapi bagaimana konteksnya itu Esther berpuasa kan ya
orang-orang tuh ya udah menyerahkan diri sama Tuhan. Maksudnya kayak dia mengandalkan Tuhan. Maksudnya means puasa itu dia menyerahkan ke Tuhan. Dia surrender all things to God. Iya kan gitu. Nah nggak harus menurut gua nggak harus puasa gitu. Tapi apa lu menyerahkan semuanya sama Tuhan. Itu yang benar juga gitu loh. Jadi nggak harus itu. Oke, mungkin untuk simplify lagi ya emang setiap permasalahan beda konteks lah ya. Jadi Iya. puasa ini apa yang Esther lakukan itu adalah salah satu actionnya yang dia lakuin. Jadi kita bisa juga berpuasa tapi nggak harus selalu. Yes. Tapi mungkin ada, kan gue susah nih kayak orang kayak gue susah banget puasa karena gue harus makan. Kira-kira ntar next time Kak Iwe bisa kasih tips and trick untuk puasa kali ya gimana supaya bisa puasa. Bisa. Kayaknya Kak Iwe Banyak jago banget banget puasa nih. woi. Lihat di mana sih Kak? Hah? Tips and trick gitu. Yaelah, itu tuh puasa itu tuh sebenarnya lu mematikan kedagingan lu. Contoh misalnya anak muda bisa jadi gitu loh. Puasa kan bisa apa aja gitu loh. Bisa lu cuman makan sehari sekali ya makanya kan yang kita punya puasa setahun 2 kali loh guys. Di awal tahun sama di pertengahan tahun. Dan tahun ini kita apa yo temanya? Amazing Grace. Yo, there you go. I got it. Amazing Grace. Ya, dan puasa itu banyak di situ ada pilihannya, tim. Jadi kayak itu saat lu puasa lu mematikan daging lu, keinginan lu gitu loh. Dan jadi misalnya contoh lu gila banget main gadget atau main games. Lu bisa aja kayak oke, selama seminggu lu nggak main games itu. Itu kan sebenarnya mematikan kedagingan lu. Jadi a lot of things, maksudnya apapun itu bisa gitu loh. Nggak cuman lu nggak makan doang atau apa gitu sih. Yang penting kan hati lu. Balik lagi, lu mau puasa itu untuk apa? Untuk lu mau gaya-gayaan? Gue holy banget geng gitu. Atau lu emang mau fokus on God, lu mau cari Tuhan, lu mau bilang Tuhan gue udah gak ngerti lagi nih gue mau serahin semuanya sama lu. Betul, jadi kayak kita menyisihkan apapun yang kita mau, apapun yang kita suka untuk nyari Tuhan. Yes. Betul kan ya? Oke, pertanyaan kedua. Apa respon yang harus kita lakukan saat kita merasa diri kita sudah tidak punya harapan? Ini mungkin agak sama dengan pertanyaan gue, tapi mungkin ini lebih ke harapan sih Kak. Apa respon yang harus kita lakukan? Apa respon action kita saat kita merasa diri kita udah nggak bisa berharap lagi? Sebenarnya tuh balik lagi, iya kan? Yang pertanyaan pertama, go back to first question gitu. Balik lagi di firman Tuhan. Itu semua saat kita udah nggak tahu lagi apa janji Tuhan yes and amen. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Dan itu pengharapan kita, declare itu kayak gue juga sering banget gitu loh kalau misalnya gue udah lose hope gitu, udah nggak ngerti lagi, udah kayak kok beda ya ini Tuhan jalan lo ya gitu, kayak ini kan planning gue tapi ini kenapa kesini ya Tuhan gitu. Ya udah declare aja firman Tuhan gitu, apa janji Tuhan buat kamu, apa janji Tuhan buat hidup kita semua gitu. Declare lagi, itu tuh first step yang kalian harus lakukan. Jadi emang nomor satu tuh emang kita harus selalu balik ke firman Tuhan ya Kak. Iya. Karena true. betul-betul firman Tuhan tuh ada semuanya. Iya pengharapan itu ada di dia, nggak ada lagi mau di mana. Lu nggak bisa mengandalkan manusia mengecewakan men. Iya kan? Betul banget. Gue pernah disakitin sama orang gitu ya. Iya kan? Kena banget tuh. Iya manusia itu mengecewakan. Tapi apa? Tuhan tuh tidak pernah mengecewakan. Amen. Right? Gue percaya banget sih. Oke, Yes. third question. Gimana kalau support system yang, oh ini by the way dari teman baiknya Kaiwe dari Siapa? Kadita. Hai Kadita. Hai. Gimana kalau support system yang kita punya malah nggak real? Gue mesti tinggalin nggak ya Kak? Kayak pengalaman banget gak sih? Berat banget tuh kayaknya. Oke, boleh tuh. Boleh. Oke. Jelasin Yang gak real. Iya kayak, lu ngerti lah ya. Tapi pertanyaannya udah jelas lah yang ya. ngerti banget. Tapi makanya gitu, makanya gue selalu baca di Lego Principle gitu loh. Apa tuh Lego Principle apa tuh? Ya itu salah satu bukunya Pastor Joy Bonifacio, itu bagus banget tentang bagaimana lu build relationship. Iya kan? Nah di sini apa sih life group dibilang gitu, nggak real atau fake friend gitu ya kan. Nah itu banyak banget gak sih? Iya kan? Jadi lu gak bisa terbuka. Makanya di bukunya Lego Principle apa? Discipleship is relationship. It's not talk about word gitu. Gak cuman kayak lu ya ada pastinya word of God. Tapi bagaimana your life itu impartation mungkin gitu. Kalau misalnya lu fake people, ya kan lu namanya udah life group. Berarti lu udah punya hubungan sama mereka. Ya kan di Bible dibilang rebuke in love.
Kalau lu nggak sesuai, mereka nggak sesuai atau kayak gimana. Iya kan itu udah salah satu yang benar gitu. Kalau misalnya di dalam live group misalnya mengecewakan dia ya kasih tahu kenapa atau ya rebuke in love. Contohnya gimana tuh Kak cara sampeinnya kayak contoh deh kayak menurut Lu ya. KIW ini kan biar semua orang bisa praktis gitu ya. Kalau seandainya mereka mengalami ini mereka bisa melakukannya juga. Mungkin tidak dengan sama-sama tidak dengan kata-kata yang sama persis, Right. tapi ya hampir sama kayak gini. Contoh ya. Kayak gue ngomong ke lo Kak kayak kayak gini deh. Ah lu tuh harusnya begini-begini KIW. Terus lu gak suka gitu cara gue ngomong atau lu gak suka sebetulnya gue ngajarin lu tuh lu gak suka cara yang gue ngajarin. Lu cara ngomongnya gimana Kak? Nah gue selalu maksudnya kayak gue selalu face to face sama lu. Misalnya gue gak suka nih, lu misal ngomong sama gue di depan umum. Gue gak suka nih misal baju lu jelek banget sih. Kan ada orang yang kayak gitu iya, ya gak sih? iya, Terus sakit betul. hati banget. Iya, gitu ya hati-hati kan, sih. gitu Guys, ya hati-hati ya. kan. Cewek gitu kan. Nah tapi apa sih gue akan ngomong sama lu langsung gitu. Oh misalnya hey Tim gitu. Sorry banget nih tadi lu ngomong. Misalnya gue gak suka dengan cara lu ngomong di depan umum. Iya lu tinggal ngomong kayak gitu aja. Karena makanya dibilang apa? Lu punya hubungan. Di dalam live group lu punya hubungan. Gak mungkin lu cuman ketemu hanya pas live group itu aja bahas itu aja enggak gitu. Makanya gue bener-bener highly recommended lu punya hubungan yang dalam gitu. Makanya apapun yang lu face, makanya lu bisa terbuka sama nih orang gitu. Itu hubungan. Kalau bicara tentang hubungan tuh besar banget, gede banget dan luas banget Tim. Gitu dan ini nggak bisa habis. Nanti stay tune lagi. Di next campus fellowship dan juga ikut LG kita Yoi. supaya kalian bisa bahas ini. Oke. True. Oke, gimana tuh Kak? Ada mau tambahan lagi? Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada sih, Gue ini- semangat banget weh. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. True. We have like 3 more minutes. Ini pertanyaan terakhir buat KIW. Abis itu mungkin KIW bisa tutup kita dalam 2 berkat. Ya true. Ini berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Gimana kita bisa menyisihkan our pride, apa pride bahasa Indonesia? Kesombongan. Sombongan kita Keangkuhan. supaya bisa fully open ke anak-anak live group. Itu betul sih, kadang kita susah untuk fully open yang betul-betul punya hubungan yang sangat dalam. Itu gimana sih kayak caranya? Iya, lu Gimana trust. caranya? Lu kan orangnya cukup Iya. open nih, gimana caranya? Ya lu trust the people itu, makanya balik lagi hubungan itu yang membuat lu trust sama people itu, sama orang-orang itu, sama teman-teman lu. Dan lu tahu bahwa itu safe place. Live group itu safe place, kalian bisa ngomong apapun. Nah kalau lu udah ada di feeling lu kayak aduh gue gak bisa open nih. Ya lu fake juga sebenarnya, iya kan gitu lah. Kenapa gitu loh, bukan cuman an event live group itu, enggak cuman ya udah biar gue dibilangnya ada live group, gue part of the live group, enggak gitu. More than that, live group is relationship juga di dalamnya gitu loh. Ada hubungan gitu. Dan makanya live group itu setiap minggu ada, iya kan? Nah itu makanya build relationship itu dari live group itu. Aman aja. Jadi emang sebetulnya kesimpulannya adalah kita harus tahu kalau di dalam live group kita itu kita harusnya buatnya relationship. Ya. Bukan cuma untuk ngomong firman Tuhan doang kok. True. Ya emang topik utamanya firman Tuhan. Yes. Tapi lu juga harus punya Ya, lu relationship injek itu. bumi lah, injek sama kayak bumi. lu live groupnya sama siapa Kak? Banyak mau yang mana? yang paling Gua ada. sini deh yang paling lu Gue ada anak kampus hari Minggu, terus ada juga di Heritage, terus ada juga anak Untar juga. Anak kampus tuh ada Bakri, ada Untar. Kalian mau yang di mana? asik. Gimana tuh lu coba contohnya lu bisa bikin relationship Nah, open banget sama Nah, mereka? gue itu selalu salah satu yang relationship yang kenapa mereka bisa open atau mereka bisa deket banget sama gue. Salah satunya apa? Gue selalu ada buat mereka saat di event-event tertentu. Contoh, mereka misalnya wisuda, gue ada buat dia. Pokoknya hal-hal yang misal ulang tahun, iya ada buat dia gitu loh. Tapi kayak ya itu selalu itu jadi kayak hal-hal yang membuat mereka ngerasa kayak oh iya dia selalu ada buat gue. Lu kalau dia lagi ada masalah ya lu ada sama dia, lu support dia. Kalau lu udah nangis-nangis udah nggak ngerti cewek, lu tahu kan kalau ada Gua nggak tahu sih, masalah. bukan cewek. Oh iya lupa. Kalau ada masalah pasti kayak tolong lah gitu. Iya dengerin aja be there for them. Udah intinya gitu Oh, doang gitu sih, ya. gampang. Betul sih. Asik gampang kayak banget. Sebetulnya kadang-kadang gak gampang Kak, karena kadang kita punya waktu. Tapi ingat kalau kita pengen punya relationship yang lebih dalam, kita harus bisa set
our time untuk orang itu. Jadi Yes. betul-betul mempunyai waktu. Dan satu lagi, genuine love gitu loh. Lu harus punya genuine love. Lu tuh enggak sahabatan, oh gue ada target buat lu. Oh misalnya Timi orang kaya nih gitu. Oh gue bisa deketin nih biar bisa gue misalnya kecipratan apanya gitu. Enggak, lu genuine love karena you care, you love them yang kayak gitu. Jadi Betul. nah itu genuine Betul. love yang pertama. Makanya lu punya hubungannya jadinya deep, panjang. Betul. Iya maksudnya Gue ada sih salah satu teman baik gue, siapa? Joshua Gani gitu kan. Oh. Kita genuine love banget. Asik. Oke. Right. Oke Kak Iwe, thank you banget untuk jawaban-jawabannya, sermonnya sangat amat praktikal. Menurut gue betul-betul come out dari sermon lu ini gue bisa betul-betul bisa melakukan dan juga bisa berharap banget sih. Dan gue juga bisa ngelawan yang namanya pengharapan palsu. Oke, sebelum kita say bye-bye, Kak Iwe akan tutup kita dalam doa berkat. Silakan Kak Iwe. Thank you. Oke, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu juga Tuhan di Jeremiah 29 verse 11 juga Tuhan. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. And not to harm you, plans to give you hope and a future. Tuhan aku declare firman ini Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bahwa Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan tahu plans yang terbaik buat kampus kita. Dan Tuhan aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai kami Tuhan di setiap kampus-kampus, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Bahkan di komunitas kami. Tuhan kami percaya kami menjadi terang dan garam Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam in the midst of the challenging mungkin Tuhan atau in the opposition Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa you are there Tuhan, Engkau di situ Tuhan bersama-sama dengan kami juga Tuhan. Biar kami juga bertumbuh Tuhan dalam keimanan kami bertumbuh juga Tuhan di dalam life group kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan di dalam hidup kami bahwa you always be with us Tuhan. Thank you Lord. Bless our time, bless our life 1 minggu ke depan juga Tuhan. Biar Engkau yang memakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Thank you so much everyone. Thank you guys for watching. Once again I want to say thank you ke Kak Iwe, ke Thank every you. volunteer who has made this happen. You guys are the best. And everyone who is watching, God loves you. We love you and we hope you guys tune us again next week. Jangan lupa hari Sabtu 5 p.m. at Ian Campus Kuningan IG Live. See you then. Bye guys. Bye.